Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum dan teman-teman PGMI 2 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di pertemuan virtual ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya Rohadatul Aisy dari kelompok 6 akan menjelaskan hakikat idealisme objektif dan empirisme dalam filsafat. Yang pertama ada pengertian idealisme. Idealisme dalam pengertian metafisika adalah filosofis bahwa budi atau roh merupakan realitas fundamental. Ini telah mengambil beberapa bentuk yang berbeda tetapi terkait. Di antaranya adalah idealisme objektif dan subjektif. Yang pertama, idealisme objektif menerima realisme akal sehat atau pandangan bahwa objek material ada, tetapi menolak naturalisme atau yang menurutnya pikiran dan nilai-nilai spiritual telah muncul dari benda-benda material. Yang kedua ada idealisme subjektif, menyangkal bahwa objek material ada secara independen dari persepsi manusia dan dengan demikian bertentangan dengan baik realisme dan naturalisme. Selanjutnya, menurut Johann Gottlieb Fichte, idealisme merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran atau idea dan bukanlah benda di luar pikiran kita atau materi. Selanjutnya, menurut Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, idealisme adalah sistem atau doktrin dasar penafsirannya adalah ideal. Selanjutnya, menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filsafat sejarah merupakan komponen yang tak dapat dipisahkan dari rangkaian keilmuan filsafat secara umum. Bagian integral yang berpengaruh dalam memahami dan mengkaji sejarah di sudut pandang filsafat, memandang sejarah bukan hanya masa lampau, namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa. Selanjutnya ada pengertian empirisme. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu empirism dan experience. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme dari bahasa Yunani empeiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Selanjutnya ada ajaran-ajaran pokok empirisme. Ajaran-ajaran pokok empirisme itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data inderawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data inderawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman inderawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang terakhir ada empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Menurut John Locke, dalam penelitiannya, John Locke menggunakan istilah sensation atau reflection dan reflection. Sensation itu pengalaman lahiriah adalah sesuatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan reflection itu pengalaman batiniah, pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang kondisi psikis diri kita sendiri. Tiap-tiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdiri dari sensation dan reflection. Selanjutnya ya
David Hume. David Hume mengusulkan agar manusia kembali kepada pengamatan spontan yang ke dunia. Hume tidak ingin manusia terus-menerus dibelenggu oleh konsepsi tentang dunia. Hume menyebut bahwa tidak ada filsuf yang akan membawa kita ke balik pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada kita balik pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada kita aturan-aturan perilaku yang berbeda dari yang kita dapatkan lewat perenungan. Di samping itu, pemikiran Hume ini merupakan usaha analisis agar empirisme dapat dirasionalkan, terutama dalam pengumpulan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan atau observasi dan uji coba atau eksperimen. Kemudian ada menurut Herbert Spencer. Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi 9 tahun sebelum terbitnya karya Darwin yang terkenal The Origin of Species 1859 Masehi. Spencer sudah menerbitkan bukunya tentang teori evolusi. Empirismenya terlihat jelas dalam filsafat tentang the great uncreable, fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Memang besar di belakang gejala-gejala itu ada suatu dasar absolut, tapi yang absolut itu tidak dapat kita kenal. Secara prinsip, pengenalan kita hanya menyangkut relasi-relasi antara gejala-gejala. Dan di belakang gejala-gejala ada sesuatu yang oleh Spencer disebut yang tidak diketahui. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah di dalam era filsafat modern terdapat beberapa aliran pemikiran, di antaranya rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, evolusionalisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neoplatonisme. Ajaran idealisme menandakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Aliran empirisme adalah salah satu aliran dalam filosofi